dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya raya tapi tidak mampu sampai sana sehingga sampai meninggalnya. Ada yang tidak mampu sebenarnya secara harta tapi juga bisa sampai sana. Jadi kembali lagi, itulah kehendak Allah, itulah kuasa Allah. Hadirin hadirin Allah Subhanahu, bagi Allah ya, mutlak apa yang Allah inginkan. Sekarang kadang-kadang ada orang yang tidak baik, tapi Allah punya kehendak lain, di penghujungnya baik. Ada yang atau sebaliknya. Oleh karena itu kita tetap harus berlindung, kita harus tetap istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu, kemudian rukun iman dalam Islam ada 6. Yang pertama, pangkal pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga hati ini, selalu menjaga baik sangka. Karena apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyenangkan atau tidak, itu ujian dan cobaan bagi orang yang beriman, tetap baik sangka. Karena hadirin, bukan Allah Subhanahu wa taala cobaan dan ujian itu, dan ada ingin tahu sejauh mana keimanannya, sejauh mana keyakinannya, sejauh mana kesungguhannya berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersihkan hati daripada penyakit hati, iri hati, dengki, dendam dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus zikir hatinya. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau beriman kepada Allah yang pangkal ini akan apa? Akan ke depannya, yaitu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam insyaallah. Dan penghujungnya ada yang namanya iman kepada qada qadarnya Allah. Ada yang baik, ada yang tidak baik, kehendak Allah. Maka tetap kita harus berlindung kepada Allah semua. Hadirin Allah Subhanahu, dan pada akhirnya hadirin, siapakah yang dinamakan orang beriman itu? Rasulullah telah bersabda, yang dimakan orang yang beriman adalah al-mu'min man aminahul mu'minuna ala amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu wa taala, orang beriman adalah orang mukmin lahirnya aman daripada jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, sesama orang yang beriman kita harus saling apa? Saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran, tentang kasih sayang. Inilah persaudaraan dalam Islam di atas persaudaraan lainnya. Hadimkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman terhadap orang yang beriman adalah menjaga aman. Jangan sampai sesama orang yang beriman saling mencaci, saling memaki, saling memfitnah, saling merendahkan. Itu bukan karakter jiwa orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman adalah bersaudara seiman lahir dan batin, dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan keimanan inilah akan menumbuhkan persaudaraan sebangsa, akan menimbulkan persaudaraan sesama umat manusia. Dan kita tidak punya musuh-musuh, kita adalah siapa? Setan, iblis. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, musuh anak cucu Adam adalah iblis. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu, maka jangan ikuti rekayasa, tipu daya setan yang ingin memecah belah, yang ingin mengadu domba. Itulah setan yang menyuruh kemungkaran, yang menyuruh kemaksiatan. Itulah setan. Hadirin yang dimakan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sama orang yang beriman harus kita jaga lisan kita, harus kita jaga buruk sangka kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang Allah, maka pentingnya kita sama
seiman kita harus saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran, dan tentang kasih sayang. Sungguh pun demikian, Islam mengajarkan kita harus berakhlak mulia terhadap siapapun. Tetapi bila mana Islam, bila mana Nabi kita, bila mana Al-Quran dinistakan, lain lagi acaranya. Hadirin bukan Allah subhanahu, karena kita lihat kehidupan pada zaman Rasulullah, bagaimana para sahabat ketika dinistakan agamanya, hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita berlindung memohon kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, yang berkualitas keimanan kita. Sesama yang beriman menjaga, memberikan keamanan jiwa, raganya, hartanya. Dan juga kita mudah-mudahan kita juga bisa menjaga, bisa menghormati persaudaraan sesama bangsa, persaudaraan sesama manusia dengan akhlakul karimah, dengan ilmu, dengan amal soleh. Amin, amin, amin. Ya Rabbal